Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama kami di channel Terlalu Manis. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi dunia politik yang semakin hari semakin bergejolak. Terima kasih bagi yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga kalian masuk surga. Amin ya robbal alamin. Halo guys, semakin panas saja. Wakil Presiden Gibran memanggil Menteri Keuangan Purbaya ke Istana Wakil Presiden setelah banyak kepala daerah mengeluh tentang transfer dana ke daerah. Gibran pun menyampaikan kegelisahan sejumlah pemerintah daerah tersebut terkait pemotongan transfer dana ke daerah tahun depan. Dan apabila dana tersebut dipangkas maka pembangunan di daerah bakal terhambat, ungkapnya. Menteri Keuangan Purbaya pun mengakui belum bisa berbuat banyak dan meminta pemerintah daerah merapikan dulu anggaran belanjanya di tahun depan. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita simak video berikut. Gibran tiba-tiba panggil Purbaya. 18 gubernur tak terima anggaran daerah dipotong. Purbaya dipanggil ke istana untuk bertemu Gibran usai mendengar keluhan para kepala daerah. Gibran membawa keluhan para kepala daerah yang mengaku dana transfer ke daerah mereka dipotong. Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam APPSI mendesak agar pemangkasan dana transfer dibatalkan. Purbaya menegaskan tak bisa berbuat banyak dalam jangka pendek. Ia meminta Pemda merapikan belanja di awal tahun 2026. Apakah langkah efisiensi ini justru akan memperlambat pertumbuhan daerah di tahun depan? Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum, dan dia kan dia berdaerah kan, dari daerah kan, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama yang soalnya dengan gubernur yang kesini kemarin, apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu? Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda merapikan belanja mereka triwulan dan triwulan satu tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari itu. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga, saya sudah ngomong ceplos terus gitu ya. Siap. Usai bertemu dan berdiskusi dengan Mas Wapres Gibran, Menkyu Purbaya menyampaikan isi pertemuannya. Karena Mas Wapres Gibran sering ke daerah kan, Mas Wapres Gibran menyampaikan kondisi ekonomi secara umum dan menyampaikan keluh kesah setiap kepala daerah yang dipotong anggarannya. Lagian apa anehnya menteri ketemu wapres kan atasannya, dan wajar juga kepala daerah menyampaikan keluh kesah. Secara Mas Wapres Gibran kan orang nomor 2 di negeri ini, iya kan? Ayo, semakin kalian omongin semakin nempel nama Gibran di kepala Anda, ya enggak? Salam logika. Menurut gua pribadi nih, Pak Purbaya ini adalah contoh menteri yang senang sekali bertentangan. Senang sekali dia berseteru sama menteri-menteri yang lainnya. Sama Pak Bahlil, dia sempat berseteru tentang subsidi gas melon 3 kilo. Belum selesai dengan Pak Bahlil, beliau pun menentang Pak Luhut tentang hutang kereta api cepat Jakarta-Bandung. Marwara Sirait pun tidak lepas dari sindirannya. Marwara Sirait atau Mas Ara ini disentil juga sama Pak Purbaya. Dia bilang, masa Mas Ara bisa membangun kantor kementerian segede ini, kalau membangun rumah rakyat nggak bisa? Kan Mas Ara jadi malu jadinya. Emang 70 triliun belum kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat menghabiskan uang, mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang beliau kembalikan 70 triliun.